Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Asesmen Bimbingan dan Konseling Tes yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Akmal MPD, kemudian Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD dan Ibu Fitriana MPD Kons, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kety Kustiani dengan NIM A1E124091 dari kelas R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai penskoran tes minat, pengolahan hasil tes, dan interpretasi awal skor menggunakan instrumen tes minat Riasek Holland non-lisensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes Riasek, di mana tes Riasek merupakan instrumen minat karir yang dikembangkan oleh John L. Holland melalui teori Holland's Theory of Career Choice. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan kepribadian tertentu yang memengaruhi minat, pilihan pendidikan, serta jenis pekerjaan yang dianggap sesuai dengan dirinya. Menurut Holland, seseorang akan merasa lebih nyaman, berkembang, dan produktif apabila berada pada lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Oleh karena itu, tes Riasek digunakan untuk membantu individu mengenali bidang karir, jurusan pendidikan, maupun aktivitas kerja yang paling cocok dengan minat dan karakter pribadinya. Nah, kemudian ada 6 tipe Riasek. Yang pertama itu ada realistik, di mana tipe ini menyukai aktivitas praktis. Kemudian yang kedua ada investigatif, tipe ini menyukai analisis dan penelitian. Yang ketiga ada artistik, yaitu menyukai kreativitas dan seni. Yang keempat ada sosial, menyukai membantu orang lain. Dan yang kelima ada enterprising atau menyukai kepemimpinan dan persuasi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu konvensional, yaitu menyukai keteraturan dan administrasi. Baik, berikutnya tujuan penggunaan tes Riasek. Untuk yang pertama itu membantu individu mengenali kecenderungan minat karir yang dimiliki. Kemudian melalui hasil tes, peserta dapat memahami potensi dirinya serta mengetahui bidang aktivitas yang sesuai dengan minatnya. Selain itu, hasil tes juga dapat membantu dalam proses perencanaan pendidikan dan pengambilan keputusan karir. Dalam layanan bimbingan dan konseling, instrumen ini digunakan sebagai alat bantu dalam layanan bimbingan karir. Oke, jadi ini adalah contoh dari lembar tes Riasek. Oke, berikutnya prosedur penskoran. Yang pertama itu aturan pemberian skor. Pada instrumen ini, peserta diminta memberikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan minat atau kesukaannya. Dalam proses penskoran, setiap jawaban yang dicentang diberikan skor 1, sedangkan jawaban yang tidak dicentang diberikan skor 0. Nah, setelah itu, item-item yang telah dijawab dikelompokkan berdasarkan kategori Riasek, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Perlu diketahui bahwa angka 1 sampai 6 pada lembar tes bukan nilai skor, melainkan angka tersebut adalah kode kolom untuk pengelompokan tes minat Riasek. Karena setiap tipe memiliki 7 pernyataan, rentang skor tiap tipe adalah 0 sampai 7. Oke, setelah proses pemberian skor dilakukan, langkah berikutnya adalah pengelompokan skor berdasarkan kategori Riasek. Setiap item pada instrumen telah termasuk ke dalam salah satu tipe, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Tipe realistik itu ada pada pernyataan nomor 17, 14, 22, 30, 32, dan 37. Kemudian untuk tipe investigatif itu ada pada pernyataan nomor 2, 11, 18, 21, 26, 33, dan 39. Untuk tipe artistik itu ada pada pernyataan nomor 3, 8, 17, 23, 27, 31, dan 41. Untuk tipe sosial berada pada pernyataan nomor 4, 12, 13, 20, 28, 34, dan 40. Dan untuk
tipe enterprising itu ada di pernyataan nomor 5, 10, 16, 19, 29, 36, dan 42. Dan yang terakhir itu tipe konvensional berada pada pernyataan nomor 6, 9, 15, 24, 25, 35, dan 38. Nah, jawaban peserta yang telah diberi skor kemudian dikelompokkan sesuai kategori masing-masing tipe. Setelah itu, seluruh skor pada setiap kategori dijumlahkan untuk mengetahui total skor setiap tipe minat. Nah, proses pengelompokan ini dilakukan agar hasil tes lebih mudah dianalisis dan dapat menunjukkan kecenderungan minat yang paling dominan pada individu tersebut. Berikutnya, langkah penghitungan. Pada proses penghitungan skor, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa jawaban peserta yang telah dicentang pada instrumen. Selanjutnya, setiap jawaban yang dicentang diberikan skor 1, sedangkan jawaban yang tidak dicentang diberikan skor 0. Setelah proses pemberian skor selesai, seluruh skor kemudian dikelompokkan ke dalam kategori riasek, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Kemudian, skor pada masing-masing kategori dijumlahkan untuk mengetahui total skor setiap tipe minat. Kemudian, langkah terakhir adalah menentukan tipe dengan skor tertinggi sebagai kecenderungan minat yang paling dominan pada individu. Oke, berikutnya adalah contoh instrumen riasek yang telah diisi. Nah, dalam melakukan pemetaan ini, kita perlu memperhatikan proses penskorannya secara seksama. Pertama, kita melihat bahwa instrumen ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama mencakup pernyataan nomor 1 sampai 21, dan bagian kedua mencakup pernyataan 22 sampai 42. Setiap pernyataan yang dicentang dimasukkan ke dalam 6 kategori yang tersedia di masing-masing bagian. Setelah semua pernyataan terisi, langkah selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi. Kita menjumlahkan total centang yang ada di setiap kolom dari bagian pertama, lalu menambahkannya dengan total centang di kolom yang sama dari bagian kedua. Hasil penjumlahan tersebut kita tuliskan di kolom jumlah total pada bagian bawah lembar kerja. Sebagai contoh, kita bisa melihat akumulasi skor akhir, yaitu R realistik mendapatkan total skor 5, kemudian I investigatif mendapatkan total skor 4, ada A atau artistik mendapatkan total skor 1, dan E sosial mendapatkan total skor 2, ada E enterprising mendapatkan total skor 4, dan C konvensional mendapatkan total skor 7. Oke, setelah kita melakukan penghitungan dari tabel instrumen tadi, hasil tersebut kemudian disajikan ke dalam tabel penyajian hasil skor seperti yang tampak pada slide ini. Nah, di sini kita bisa melihat rincian setiap tipe riasek beserta makna singkatnya. Berdasarkan perolehan angka dari ke-6 tipe tersebut, kategori konvensional memperoleh skor 7 yang dikategorikan sebagai skor tertinggi. Nah, sementara kategori realistik dengan skor 5 masuk ke dalam kategori cukup tinggi. Tipe lainnya seperti investigatif dan enterprising berada di level sedang, sedangkan artistik dan sosial berada di level rendah. Dari data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan utama di bagian samping kanan. Nah, dalam slide ini tertera bahwa skor tertinggi adalah konvensional dengan poin 7, kemudian skor pendukung atau posisi kedua adalah realistik dengan poin 5, sehingga skor minat sementara ini adalah kode C dan R. Selain itu, kita juga melihat adanya kecenderungan tambahan pada tipe investigatif dan enterprising yang memiliki skor seimbang yaitu 4. Oke, berikut ini merupakan contoh grafik hasil skor dari data yang kita bahas sebelumnya. Melalui grafik ini, kita bisa melihat secara visual bahwa tipe konvensional berada di posisi paling tinggi sebagai kecenderungan utama. Nah, sedangkan skor realistik berada di posisi kedua sebagai minat pendukung. Grafik ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membaca data secara cepat. Namun, proses interpretasi hasilnya tetap harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Oke,
Oke, berikutnya yaitu bagian interpretasi awal skor. Berdasarkan hasil pengolahan skor tes Riasek, diperoleh skor tertinggi pada tipe konvensional, kemudian diikuti oleh tipe realistik, serta tipe investigatif dan enterprising. Hasil tersebut menunjukkan bahwa individu cenderung memiliki minat pada aktivitas yang terstruktur, sistematis, dan memiliki prosedur kerja yang jelas. Kecenderungan tipe konvensional menunjukkan bahwa individu menyukai keteraturan, ketelitian, serta pekerjaan yang berhubungan dengan data, administrasi, dan pengorganisasian. Individu juga cenderung nyaman bekerja dalam lingkungan yang memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu, skor pada tipe realistik menunjukkan adanya ketertarikan terhadap aktivitas praktis dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan alat, benda, atau pekerjaan teknis. Individu cenderung lebih menyukai kegiatan nyata dan praktik langsung dibandingkan aktivitas yang terlalu abstrak. Pada tipe investigatif, individu menunjukkan adanya kecenderungan menyukai kegiatan berpikir, menganalisis, serta mencari tahu penyebab suatu hal. Hal ini menunjukkan adanya rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir analitis dalam menghadapi suatu permasalahan. Kemudian, skor pada tipe enterprising menunjukkan adanya kemampuan dalam memimpin, mempengaruhi, dan meyakinkan orang lain dalam situasi tertentu. Individu juga memiliki kecenderungan menyukai aktivitas yang melibatkan komunikasi dan pengambilan keputusan. Jadi, secara umum, kombinasi tipe konvensional, realistik, investigatif, dan enterprising menunjukkan bahwa individu cenderung teliti, terorganisir, menyukai keteraturan, memiliki kemampuan berpikir analitis, serta tertarik pada aktivitas praktis dan sistem kerja yang jelas. Berdasarkan kecenderungan tersebut, beberapa bidang yang kemungkinan sesuai antara lain administrasi, akuntansi, manajemen data, ekonomi, perkantoran, maupun bidang teknis tertentu. Namun demikian, interpretasi ini hanya merupakan gambaran awal berdasarkan hasil instrumen Riasek dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan pendidikan maupun karir. Oleh karena itu, hasil interpretasi tetap perlu didukung dengan wawancara, observasi, dan data pendukung lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai potensi individu tersebut. Oke, berikutnya keterbatasan interpretasi hasil tes. Yang pertama, hasil tes sangat dipengaruhi oleh kejujuran peserta dalam menjawab setiap pernyataan pada instrumen. Yang kedua, instrumen Riasek tidak dapat menggambarkan seluruh aspek kepribadian individu secara menyeluruh. Yang ketiga, hasil tes hanya memberikan gambaran awal mengenai kecenderungan minat karir individu. Yang keempat, interpretasi hasil tes perlu didukung dengan data lain seperti wawancara, observasi, dan asesmen tambahan agar diperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Yang kelima, kondisi emosional, pengalaman pribadi, dan lingkungan individu juga dapat mempengaruhi jawaban peserta saat mengerjakan tes. Oke, berikutnya risiko interpretasi berlebihan. Yang pertama, interpretasi yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami karakteristik individu. Yang kedua, kesimpulan yang tidak sesuai data dapat membuat hasil interpretasi menjadi kurang objektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan pendidikan maupun karir dapat menjadi kurang tepat apabila hanya bergantung pada satu hasil tes. Yang keempat, konselor perlu berhati-hati agar tidak memberikan label atau penilaian tertentu kepada individu hanya berdasarkan hasil asesmen. Yang kelima, oleh karena itu, hasil tes baiknya digunakan sebagai bahan pertimbangan awal dan bukan sebagai penentu mutlak dalam menentukan pilihan karir atau pendidikan. Berikutnya, refleksi akademik. Yang pertama, ketelitian penskoran sangat penting. Ketelitian dalam proses penskoran diperlukan agar hasil asesmen yang diperoleh akurat dan sesuai dengan jawaban peserta. Yang kedua, pengolahan data harus sistematis. Pengolahan data perlu dilakukan secara runtut dan sesuai prosedur agar hasil tes mudah dipahami dan dianalisis. Yang ketiga, konselor harus objektif.
Konselor harus bersikap objektif dan melakukan interpretasi berdasarkan data hasil asesmen, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Yang keempat, kerahasiaan data harus dijaga. Hasil asesmen merupakan data pribadi peserta sehingga kerahasiaannya harus dijaga dengan baik. Yang kelima, interpretasi harus sesuai data. Interpretasi hasil tes harus disampaikan sesuai data yang diperoleh dan tidak dilakukan secara berlebihan. Oke, jadi berdasarkan hasil pengolahan dan interpretasi tes RIASEC, dapat disimpulkan bahwa instrumen ini membantu dalam memahami kecenderungan minat karir individu melalui proses penskoran, pengolahan data, dan interpretasi hasil secara sistematis. Melalui tugas ini, saya memahami pentingnya ketelitian, objektivitas, dan kehati-hatian dalam melakukan interpretasi hasil asesmen agar hasil yang diperoleh dapat digunakan secara tepat dalam layanan bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.